Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung parade senja dan upacara penurunan bendera di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Acara ini adalah bagian dari rangkaian retret kepala daerah se-Indonesia. Ya, pemirsa, di bawah guyuran hujan, Presiden memimpin jalannya parade senja retret kepala daerah yang digelar di lapangan Pancasila Akmil Magelang, Jawa Tengah. Seperti yang kita saksikan bersama-sama, berdiri di samping Presiden Prabowo, yakni Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden ke-5 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Ketiga tokoh bangsa mengenakan seragam Komando Cadangan TNI AD, pemirsa. Sementara para kepala daerah berada di tenda di tepi lapangan. Ya, Presiden dan kedua mantan Presiden juga melakukan inspeksi pasukan yang bertugas dalam parade. Tiga tokoh bangsa ini seperti yang kita saksikan menaiki mobil maung buatan PT Pindad. Parade diikuti oleh 1.919 taruna dari Akmil, Akpol, dan Universitas Pertahanan. Keesokan harinya Presiden Prabowo akan memberikan pengarahan dalam rangka pembelajaran orientasi kepemimpinan bagi kepala daerah seluruh Indonesia. Ya, seperti yang kita saksikan tadi, pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menghadiri retret kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Jokowi mengaku hadir karena diundang oleh Presiden Prabowo Subianto. Ya, sebelum hadir di parade senja yang kita saksikan tadi, ini dia Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang meninggalkan kediamannya di Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah pada pukul 3:30 waktu Indonesia Barat. Jokowi menggunakan seragam loreng komponen cadangan Angkatan Darat atau Komcat, lengkap dengan sepatu boots ala militer. Dan sebelum berangkat, mantan wali kota Surakarta itu sempat melayani foto bersama puluhan warga. Jokowi pun menuju Magelang menggunakan mobil pribadinya. Seragamnya itu ya, Pak? Seragam dari sana, dikirim gitu. Pemirsa, heboh dugaan oplos BBM. DPR RI akhirnya melakukan sidak ke sejumlah SPBU di Cibubur, Jakarta Timur. Demi melindungi konsumen, publik berharap sidak SPBU bisa digelar rutin tanpa harus menunggu adanya kasus dan temuan. Pasca heboh dugaan oplos BBM, sejumlah anggota Komisi 12 DPR melakukan sidak ke 4 SPBU Pertamina dan swasta di Jakarta. Salah satunya ke SPBU di kawasan Jambore, Cibubur, Jakarta Timur. Dalam sidak, sejumlah sampel BBM jenis Pertalite dan Pertamax diambil untuk diuji di lab milik Migas. Bahwa barang yang diterima masyarakat itu adalah barang yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan dan sudah melalui uji di Migas. Tak hanya di SPBU Pertamina, Komisi 12 DPR juga sidak dan mengambil sampel BBM di sejumlah SPBU swasta yaitu Shell, Vivo, dan SPBU Raffles. Sebelumnya Rabu kemarin, Komisi 12 DPR juga memanggil Direksi Pertamina Patraniaga untuk mengklarifikasi dugaan oplos BBM. Dalam rapat, Pertamina Patraniaga memastikan tidak ada perubahan RON saat penyaluran BBM dari terminal ke SPBU. Patraniaga memberikan layanan kepada masyarakat untuk RON 90 dengan merek Pertalite dan RON 92 dengan merek Pertamax itu adalah sudah sesuai spek. Dan kita menjamin kepada masyarakat bahwa di SPBU yang kita jual adalah sesuai spek. Klaim Pertamina tersebut tidak jauh berbeda dengan pernyataan Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Apanya kualitas kita kan sudah sesuai standar. Jadi kalau membeli harga yang bagus, minyak bagus, harganya juga bagus. Mau setengah-setengah, ada juga setengah-setengah. Semua sudah ada speknya itu semua. Dari Jakarta, Tim Liputan E-News melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menampik isu BBM Pertamax yang dioplos Pertalite.
Bahlil bahkan memastikan kualitas BBM Pertamax yang beredar saat ini telah memenuhi standar. Sementara pihak Kejaksaan Agung mengungkap kasus hukum oplosan Pertamax telah selesai pada 2023 lalu dan Kejagung juga berjanji akan membongkar peran para tersangka dalam menjalankan pemufakatan jahat mega korupsi BBM Pertamina. Kasus mega korupsi BBM Pertamina terus diselidiki. Tim penyidik Jampitsus Kejagung pun juga terus melakukan penyelidikan terhadap saksi-saksi dari 7 tersangka guna menemukan fakta-fakta baru termasuk tersangka baru. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung RI Harli Siregar pun menuturkan pihaknya akan membongkar peran masing-masing ke-7 tersangka dalam menjalankan pemufakatan jahat. Keterangan-keterangan yang diberikan oleh para tersangka, para saksi-saksi, dan surat sekarang yang sedang kita dalami ini, kita kaji. Ternyata ada peran pihak lain di sana yang berbeda. Jadi karena sudah ditetapkan tersangkanya, maka terhadap setiap tersangka akan diperiksa lagi saksi-saksi. Nah, akan diperiksa lagi untuk tersangka A sampai tersangka 1 sampai 7. Nah, jadi akan dipanggil lagi karena akan difokuskan lagi kepada perbuatan peran dari setiap masing-masing tersangka. Sementara terkait adanya isu oplosan BBM jenis Pertamax, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan kualitas BBM Pertamax yang beredar di masyarakat saat ini telah memenuhi standar yang ditetapkan. Apanya kualitas kita kan sudah sesuai standar. Jadi kalau membeli harga yang bagus, minyak bagus, harganya juga bagus. Mau setengah-setengah, ada juga setengah-setengah. Semua sudah ada speknya itu semua. Yang tadinya itu nggak bisa diolah di dalam negeri, sekarang kita minta harus diolah dalam negeri. Dengan cara bagaimana? Memblending antara kualitas minyak bagus dengan minyak yang setengah bagus. Itu di blending agar spek di refinery kita itu masuk. Sementara hingga Rabu malam Kejagung kembali menjemput paksa tersangka baru kasus mega korupsi BBM Pertamina yang diketahui berjumlah 2 orang dari internal subholding Pertamina. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kilang minyak di Cilacap, Jawa Tengah terbakar. Percikan api pertama kali muncul pukul 11 dari salah satu tangki. Ya, seperti yang kita saksikan bersama ini pemirsa, sebuah video merekam kebakaran kilang minyak Pertamina di Cilacap, Jawa Tengah. Dan video ini ramai sekali di media sosial diperbincangkan. Seperti yang kita lihat, asap hitam membumbung tinggi dari tangki 38 area 70 kilang minyak milik PT Kilang Pertamina International di Lomanis, Cilacap. Menurut pejabat sementara Area Manager Communication Relation and CSR PT Kilang Pertamina International 4RU4 Cilacap, Sunario Adi, bahwa percikan api muncul pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi. Tangki sebenarnya dalam pemeliharaan secara berkala, di mana proses pemadaman segera dilakukan dengan menyemprotkan foam ke tangki. Sejauh ini kami menerima informasi tidak ada korban jiwa dalam kejadian, sementara penyebab kebakaran masih dalam pengecekan. Ya, seperti apa lengkapnya kebakaran kilang minyak Cilacap PT Pertamina? Kita sudah terhubung dengan General Manager Kilang Cilacap PT Kilang Pertamina International, Wahyu Sulistyo. Assalamualaikum, selamat malam Pak Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung di Sindo Prime. Pak Wahyu, kami menerima informasi dari warga dan ingin langsung mengeceknya kepada Anda bahwa telah terjadi kebakaran kilang Cilacap PT Pertamina Persero. Benarkah demikian Pak Wahyu? Ya, seperti disampaikan tadi sama Mas Adi, bahwa siang tadi ada flash terhadap slat. Slat ini kotoran tangki yang dalam perbaikan. Jadi memang tangki 38T101 saat ini sedang dalam masa pemeliharaan. Jadi tangki sudah beberapa saat, sekitar 2 bulan tidak beroperasi, kondisi idle. Namun demikian tadi ada flash.
penyebab ini masih kita investigasi. Yang penting tidak ada korban jiwa, tidak ada korban cedera, dan dapat kami sampaikan bahwa untuk kondisi unit operasi sama sekali tidak terpengaruh, tidak ada penurunan kapasitas, tidak ada kendala suplai BBM ke masyarakat. Karena memang tangki ini under repair, dalam perbaikan. Sludge itu lumpur ya Pak ya? Berarti pembersihan lumpur ya Pak? Betul, betul. Ini berarti seperti apa pembersihannya Pak sehingga ada terbakar seperti ini Pak? Pemicunya bagaimana sebenarnya Pak? Justru ini yang sedang dalam kita investigasi karena tangki diidlekan, tidak beroperasi, namun ada flash. Yang ini masih belum kita ketahui kenapa ini bisa terjadi. Jadi masih dalam investigasi, Mas. Berarti ini tangki yang sudah lama tidak digunakan, kemudian tengah dilakukan pemeliharaan pembersihan lumpur di sana, lalu terjadi percikan api dan terbakar seperti ini. Betul demikian, Pak? Betul, betul. Nah, kemudian kerugian yang dialami seperti apa, Pak? Tadi saya mendengar dari Anda bahwa tidak akan berpengaruh terhadap minyak, tapi kerugian yang dialami seperti apa? Tidak ada kerugian karena tangki idle. Justru kita mau mengeluarkan lumpur itu untuk diolah lebih lanjut. Jadi ini lumpur ibaratnya sampah yang harus kita kelola nanti ke badan pengelola limbah, sehingga ini yang terbakar memang benar-benar ibaratnya yang tidak ada nilai ekonomisnya. Demikian. Berarti memang ada beberapa tangki-tangki yang dilakukan pemeliharaan dan juga pembersihan seperti ini ya Pak ya sebenarnya? Itu merupakan program rutin. Jadi karena kita memiliki banyak tangki, memang secara berkala tangki A di cleaning, tangki A selesai, nanti pindah ke tangki B selesai ke tangki C, demikian. Dan kebetulan tangki 38T101 inilah yang saat ini sedang dilakukan B. Setelah ini terjadi peristiwa seperti ini, lantas proses K3-nya seperti apa Pak supaya tidak lagi terjadi peristiwa ini? Tentunya ini jadi pembelajaran, akan kita lakukan safety stand down, kita hentikan pekerjaan, kita berikan arahan yang lebih tegas dan jelas kepada kontraktor pelaksana, dan itu nanti tidak berlaku hanya di sini untuk safety stand down, ini ke pekerjaan-pekerjaan lain yang ada di seluruh refinery unit. Jadi ini menjadi pembelajaran tidak hanya di Cilacap, tapi juga RRU yang lain. Yang terpenting seperti yang disampaikan Pak Wahyu tadi, tidak ada korban ya Pak dari peristiwa ini ya. Baik, Pak Wahyu terima kasih banyak atas waktunya sudah bergabung bersama dengan kami. Selamat malam Pak, selamat bertugas kembali Pak. Terima kasih masih bersama kami di Sindo Prime. Pemirsa, penyidik Kejaksaan Agung mengungkap duduk perkara kasus dugaan korupsi di Pertamina Patraniaga terkait tata kelola minyak mentah. Berikut informasinya. Pada periode tahun 2018 hingga 2023, pemenuhan minyak mentah dalam negeri wajib mengutamakan pasokan minyak bumi dari dalam negeri. PT Pertamina Persero pun wajib mencari pasokan minyak bumi yang berasal dari kontraktor dalam negeri sebelum merencanakan impor minyak bumi. Namun tersangka Rifa Siahaan selaku Direktur Pertamina Patraniaga bersama tersangka Sani Dinar Saifuddin selaku Direktur Optimasi Feedstock dan Produk, serta Yoki Firnandi selaku Dirut PT Pertamina International Shipping melakukan pengondisian dalam rapat optimalisasi hilir yang dijadikan dasar untuk menurunkan produksi kilang sehingga produksi minyak bumi dalam negeri tidak terserap seluruhnya. Pengondisian ini membuat pemenuhan minyak mentah maupun produk kilang dilakukan dengan cara impor. Rifa Siahaan selaku Direktur Pertamina Patraniaga mengimpor bahan bakar minyak dengan kadar RON 90 atau setara dengan Pertalite. Padahal dalam kesepakatan dan pembayarannya tertulis pembelian Pertamax dengan RON 92. Sementara Yoki Firnandi selaku Direktur PT Pertamina International Shipping melakukan markup kontrak shipping atau pengiriman sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13% hingga 15%.
Sedangkan tersangka M. Kerry Andrianto Riza selaku beneficial owner PT Navigator Katulistiwa mendapatkan keuntungan dan markup biaya impor minyak mentah. Akibat kecurangan ini, komponen harga dasar yang dijadikan acuan untuk penetapan harga indeks pasar BBM untuk dijual kepada masyarakat menjadi lebih tinggi, yang kemudian HIP tersebut dijadikan dasar pemberian kompensasi maupun subsidi BBM setiap tahun melalui APBN. Akibatnya negara mengalami kerugian keuangan sebesar 193,7 triliun. Kerugian ini berasal dari berbagai komponen, yaitu kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri, impor minyak mentah melalui broker, impor bahan bakar minyak melalui broker, dan dari pemberian kompensasi serta subsidi. Pemirsa, skandal korupsi besar industri migas Indonesia di PT Pertamina Patraniaga ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga melukai jutaan rakyat Indonesia. Modus para tersangka diduga dengan mencampur BBM jenis RON 90 atau Pertalite atau Pertamax, maksud kami premium ya, untuk dijual dengan harga RON 92 atau Pertamax. Kerugian diperkirakan mencapai hampir 1.000 triliun. Waduh, kita akan bahas lebih dalam lagi soal ini bersama sejumlah narasumber, dan sudah bergabung dengan kita pengamat hukum pidana Abdul Fikar dan juga Sekretaris Eksekutif YLKI Sri Wahyuni. Saya sapa narasumber saya. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Fikar dan Ibu Yuni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung di Dialog Sindo Prime. Mungkin saya ke Ibu Sri Wahyuni dulu. Bu Yuni, kalau bicara soal konsumen, netizen di media sosial ini rame nih Bu, ngebahas ini Bu. Ada yang bilang begini Bu, Pertamax itu ternyata adalah Pertalite yang tidak antri. Ada juga nyinyiran netizen lain, bela-belain nggak beli BBM eceran pinggir jalan karena takut dioplos, ternyata malah dioplos di pusatnya. Nah ini gimana Bu, tanggapan netizen dengan isu yang seperti ini Bu? Ya, sebenarnya kan itu harus dibuktikan dengan uji lab ya, apakah itu Pertalite atau Pertamax. Nah, perlu diketahui bahwa ciri konsumen itu adalah unseen process, unseen product, dan unseen people. Mereka tidak mau tahu soal prosesnya. Yang mereka mau adalah janji Anda kepada kami yang membeli produk tersebut sesuai dengan kualitasnya nggak? Kualitasnya baik nggak gitu loh. Jadi itu yang terjadi. Ya sekarang semua itu harus dibuktikan. Makanya YLKI mendesak Pertamina melakukan pembuktian terbalik untuk menenteramkan masyarakat gitu, bahwa hasilnya ini tidak ada oplosan, apalagi sekarang blending. Emang konsumen tahu apa itu blending? Itu sudah bisnis proses, dan itu unseen proses. Konsumen itu seperti itu, mereka tidak mau tahu soal proses itu. Pertamina kan memberikan jabaran bahwa ini perbedaan antara oplosan, blending. Nah ini apakah jawaban yang memang diperlukan masyarakat supaya bisa mandiri untuk melihat mana yang benar-benar BBM Pertamax? Iya. Itu kan bahwa Pertamina mempunyai wewenang untuk melakukan uji kembali gitu kan, termasuk juga di sini Dirjen Migas itu juga harus melakukan pemeriksaan ulang untuk memastikan ada tidaknya penyimpangan standar kualitas yang telah ditetapkan pemerintah itu gitu loh. Jadi memang sampaikan ke publik gitu loh. Jadi YLKI mendesak Dirjen Migas untuk mengumumkan hasil reguler inspeksi atau pemeriksaan terkait kualitas BBM tersebut gitu loh. Kalau tidak hanya Pertamina, semua harus diuji gitu loh. Karena memang itu kan konsumen itu kan tidak hanya memakai produk Pertamina, tapi juga ada produk lain gitu kan, pesaingnya gitu loh. Semua harus diuji semua dan sampaikan ke publik gitu. Bu Yuni, kan tidak hanya Pertamina ya, kalau misalnya ada produk barang dan jasa, misalkan saya membeli begitu ataupun saya menggunakan barang dan jasa tersebut tidak terpuaskan ataupun nilainya mungkin tidak seperti yang saya harapkan, bukankah saya bisa meminta ganti rugi? Nah kalau untuk kasus ini seperti apa Bu Yuni, bisa nggak masyarakat minta ganti rugi? Ya bisa gitu, karena ganti rugi itu dimungkinkan ya, karena dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Itu di sini penegak hukum termasuk mungkin DPR harus mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen gitu. Jika terbukti dugaan bahwa itu oplosan benar, maka masyarakat sebagai konsumen berhak menuntut kompensasi atau kerugian yang dialami. Baik, saya ke Prof. Abdul Fikar Hajar. Pak Fikar, ini kalau kita lihat ya, ada 9 tersangka
dari kasus dugaan korupsi minyak mentah Pertamina dan merugikan negara hampir 200 triliun rupiah. Tapi beberapa kali Pertamina juga mengklaim bahwa sebenarnya tidak ada yang dioplos dan kualitas Pertamax tetap yang terbaik. Gimana ini sebenarnya tanggapannya, Pak? Ya, dengan ditetapkannya 9 orang sebagai tersangka, saya kira kejaksaan tidak main-main ya. Artinya kesimpulan untuk menetapkan orang sebagai tersangka itu sudah melalui kajian yang detail gitu ya, kajian yang detail sehingga kemudian sampai pada kesimpulan orang inilah yang sebenarnya melakukan manipulasi ya. Yang kemudian kalau dihitung-hitung itu akan merugikan negara. Nah, mestinya yang dibeli itu kan Pertamax sebenarnya gitu ya. Tapi ternyata kan pertalit yang dicampur itu kan 90 yang dicampur dengan bahan apa ya. Jadi padahal pengeluaran Pertaminanya itu membeli Pertamax dari luar, mengimpor Pertamax gitu. Nah, seolah-olah Pertamax yang dijual. Jadi ada dua yang rugi sebenarnya, selain negara, juga konsumen gitu. Kan konsumen sama dengan ditipu. Yang dijual itu bukan Pertamax asli sebenarnya, bukan Pertamax yang memang kualitasnya Pertamax, tetapi yang pertalit yang dicampur dan kemudian dijual ke publik sebagai Pertamax gitu. Jadi tidak hanya negara, rakyat, masyarakat pengguna juga, masyarakat konsumen juga dirugikan. Begitu. Pak Fikar, yang menarik ini dari 9 tersangka, kalau saya ini kan kita baru mempelajari ya kasusnya ya, karena baru ditetapkan oleh Kejagung. 9 tersangka itu Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina, ada Direktur Utama, VP, kemudian Beneficiary Owner dan lain sebagainya. Ini posisinya nggak main-main ya Pak Fikar ya. Kalau kita lihat berarti sebenarnya, wah ini bisa dibilang mega korupsi kah? Iya, saya kira yang ditetapkan sebagai tersangka itu para penanggung jawab korporasi yang memutuskan transaksi itu ya, yang kemudian dijual kepada masyarakat gitu. Nah, dua-duanya adalah pucuk pimpinan dari korporasi yang satu yang penjualnya yang bukan langsung penjual ya, dia semacam perantara begitu ya, yang ada agennya di Indonesia, tapi yang lainnya adalah Pertamina ya, yang pimpinan Pertamina khusus di di produk ini gitu. Nah, karena itu tidak mengherankan, artinya pucuk pimpinannya yang paling bertanggung jawab gitu ya. Jadi tidak hanya kalau pidana itu kan sebenarnya orang yang langsung berbuat kan sebenarnya itu. Nah, karena ini terjadi karena satu diskresi, satu putusan, maka pengambil keputusan yang tertinggi lah yang paling bertanggung jawab. Nah, karena itu kemudian menurut saya tidak cukup orangnya, tapi korporasinya juga sebenarnya. Walaupun korporasinya korporasi negara ya. Jadi di samping korporasinya juga direksinya. Ya, karena dialah yang paling menentukan dalam mengambil keputusan. Begitu. Karena saya mencari tahu dan mendapat informasi bahwa kerugian negara di kasus korupsi minyak mentah Pertamina ini hampir mencapai 1.000 triliun rupiah, Pak Fikar. Gila kan? Ya. Nah. Iya. Kerugiannya yang mungkin APBN separuhnya APBN mungkin itu ya, artinya saking besarnya gitu, karena kan peredarannya seluruh Indonesia juga gitu, artinya berapa volume minyak yang dijual itu ya, RON 90 yang dijual itu kan pasti harganya beda dengan 92, dan rata-rata ya termasuk saya umpamanya kita pilih yang terbaik kan, pasti pakai banyak Pertamax itu pasarnya sangat besar gitu. Nah, karena Pak Fikar, Pertamina yang menjual kan, ada beberapa perusahaan asing juga yang menjual, umpamanya yang beroperasi khusus menjual produk yang Pertamax itu. Pak Fikar dan Bu Yuni, kita simak dulu pernyataan pihak Pertamina Patraniaga yang mengaku menambahkan zat aditif ke Pertamax untuk menambah performa kendaraan. Masyarakat, khususnya terkait kualitas BBM RON 90 dan RON 92.
Jadi terkait skema penyediaan barang untuk produk gasolin. Produk ini kan gasoil dan gasolin. Saya izin menjelaskan yang gasolin dulu, karena ini isunya saat ini adalah gasolin. RON 90 dan RON 92. Dari Patraniaga ada 2 source, ada 2 sumber. Satu sumber dari kilang Pertamina dalam negeri, yang kedua memang ada sumber yang pengadaan dari luar negeri. Kedua source ini untuk yang gasolin, baik 90 maupun 92, kita menerima itu sudah dalam bentuk RON 90 dan RON 92. Tidak dalam bentuk produk RON lainnya. Jadi untuk Pertalite kita sudah menerima produk baik dari kilang maupun dari luar negeri itu adalah dalam bentuk RON 90. Untuk 92 juga sudah dalam bentuk RON 92 baik dari kilang Pertamina maupun pengadaan dari luar negeri. Dari kecuali Pertalite ada sedikit perbedaan karena dulu Pertalite ini sebelumnya kan kita punya premium ya RON 88, tapi saat ini sudah tidak ada. Perbedaannya adalah mungkin dengan badan usaha yang lain, mohon izin, setiap produk ini mempunyai formula yang menjadi keunggulan masing-masing merek. Baik itu Pertamax, mungkin juga badan usaha yang lain mempunyai produk unggulan yang ditaruh di produknya. Sedikit interupsi Pak Ketua. Jadi tadi RON 92 ada yang diimpor langsung dalam bentuk produk, ada yang diolah di kilang Pertamina Pak ya? Sumbernya kita itu dari 2 Pak. Iya. Ya, demikian. Berarti yang dalam negeri dari kilang Pertamina kan? Iya. Nah, itu tolong dijelaskan supaya publik lebih detail. Ya, baik yang dari luar negeri maupun yang dari dalam negeri itu kita sudah menerima dalam bentuk RON-nya sudah 92. Yang membedakan adalah meskipun sudah dalam RON 90 maupun RON 92 itu sifatnya masih base fuel. Artinya belum ada aditif. Yang kita terima di Pertamina Patraniaga ya. Jadi Pertamina Patraniaga itu mengelola dari terminal sampai ke SPBU. Sementara yang terminal ke belakang itu untuk kapalnya dari Pertamina International Shipping dan untuk kilang dari Pertamina Kilang Internasional Pertamina. Nah, untuk yang di Patraniaga kita menerima di terminal itu sudah dalam bentuk RON 90 dan RON 92, tidak ada proses perubahan RON. Tetapi yang ada untuk Pertamax kita tambahkan aditif. Jadi di situ ada proses penambahan aditif dan proses penambahan warna. Proses inilah yang memberikan keunggulan dan pembedaan dengan produk yang lain. Proses ini adalah proses injeksi blending. Proses blending ini adalah proses yang common dalam produksi minyak yang merupakan bahan cair. Karena minyak ini bahan cair. Jadi memang pasti akan ada proses blending. Ketika kita menambahkan proses blending ini tujuannya adalah untuk meningkatkan value daripada produk tersebut. Jadi base fuel RON 92 ditambahkan aditif agar ada benefitnya, penambahan benefit untuk performansi daripada produk-produk ini. Sehingga pada saat kita menerima, itu pun kita baik dari dalam negeri maupun luar negeri, kita mempunyai lab, hasil uji lab, before loading sama after loading dan before discharge, sebelum kita bongkar. Setelah kita terima di terminal, itu pun di terminal juga melakukan rutin pengujian kualitas produk. Ya, kita lanjutkan dialog kita bersama dengan Ibu Sri Wahyuni dan Pak Abdul Fikar. Saya ke Bu Yuni kembali. Bu Yuni, memang agak sulit ya mengerti apa yang disampaikan oleh PTH Direktur Utama Pertamina Patraniaga Mars Ega Legowo Putra barusan. Tapi mungkin begini ya Bu Yuni ya, kalau saya tangkap begitu. Ini seperti membantah kecurigaan orang tentang proses blending ataupun pencampuran zat lain, dalam hal ini zat aditif ya, ke dalam RON 92 atau Pertamax, yang mungkin orang akhirnya berpikir jangan-jangan ini dioplos, membantah hal tersebut. Tapi diakui bahwa memang ada pencampuran zat aditif di sana untuk menambah keunggulan BBM Pertamax. Itu mungkin yang saya tangkap ya Bu ya. Nah, kalau menurut Bu Yuni seperti apa Bu? Apakah ini menjawab dari kecurigaan masyarakat? Membantah apa kecurigaan masyarakat? Oke, kalau masyarakat adalah minta bukti uji labnya mana. Tidak hanya dibicarakan, mereka nggak tahu mau dijelasin secara teknis seperti apa gitu, nggak ngerti orang konsumen ansin proses kok gitu loh.
sampaikan bahwa kami sudah melakukan uji lab dan ini hasilnya, sampaikan dan pastikan bahwa ada jaminan itu produk tersebut aman, berkualitas. Lalu konsekuensinya apa jika kenyataannya produk itu tidak berkualitas, tidak sesuai dengan janjinya, yaitu harus ada mekanisme ganti rugi. Dan kemudian kalau memang itu ternyata ditemukan oplosan, itu kan sudah ranah polisi gitu kan. Nah kalau YLKI itu lebih kepada berhubungan dengan konsumen menuntut standar dan mempunyai hak mendapatkan informasi yang benar serta mekanisme ganti rugi sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen. Jadi itu. Jadi yang penting konsumen adalah memberikan informasi yang benar, yang dimengerti dan dipahami oleh konsumen. Kan nggak semua konsumen ngerti soal teknik seperti itu. Bu, kasus ini periodenya 2018-2023. Kalau dianggap ini kasusnya sudah lama dan sekarang BBM sudah menjadi yang terbaik kembali, itu bisa meringankan ataupun menenangkan warga nggak sih Bu? Karena sekarang 2025. Ya, pokoknya sampaikan, buktikan lagi gitu kan untuk menenteramkan. Ini pola atau kasus? Kalau seperti itu kasus kan. Kalau pola akan berulang, oplosan kan sering kan terjadi, itu pola. Tapi kalau ini kasus karena terjadinya di hulu kan, gitu. Ya itu buktikan atau melibatkan dari unsur konsumen untuk membuktikan bahwa ini benar gitu. Baik, Pak Fikar terakhir Pak. Kalau kita bisa bicara nih 1.000 triliun kerugiannya ini kalau kasus mega korupsi seperti ini kira-kira akan sejauh apa ini bisa ditelusuri pihak kepolisian, Kejagung Pak, mungkin KPK ataupun aparat untuk bisa benar-benar membuka ini seterang-terangnya? Ya, saya kira dalam kasus ini nomor satu yang paling berperan adalah ahli, ya, keterangan ahli, gitu ya, membuktikan. Kita kan nggak seperti Ibu katakan tadi. Kita tuh konsumen, ya, masyarakat tuh konsumen. Ya kalau penjualnya bilang ini yang terbaik Pertamax gitu ya, maka orang akan cari yang terbaik gitu. Ini Pertalite gitu. Padahal yang disebut Pertamax Pertalite juga gitu. Kita kan juga nggak tahu itu, iya kan? Ada proses, ada teknologi yang tidak dikuasai oleh masyarakat sehingga ya masyarakat terima saja gitu. Nah saya kira ini yang seharusnya di samping sekarang umpamanya didudukan pada porsinya betul-betul Pertamax, tapi seharusnya juga ada kompensasi untuk masyarakat, terutama konsumen yang Pertamax ya, yang sebenarnya yang dia pakai Pertalite juga sebenarnya, yang hanya dioplos dengan apa itu tadi ya. Nah itu menurut saya seharusnya dengan kesadaran sendiri mestinya Pertamina menghargai ini, di samping menghukum orang yang memproses dan menghukum orang yang melakukan penyelewengan, tapi juga terhadap masyarakat juga harusnya dikasih kompensasi. Selama ini kita ditipu, berarti kan. Pak Fikar, sayang waktu kita terbatas. Mungkin pertanyaan terakhir saya nih, Pak Fikar. Dengan kerugian negara yang diduga mencapai hampir 1.000 triliun, kemudian juga ini merugikan masyarakat, menipu masyarakat dugaannya, hukuman ancaman yang ideal untuk para tersangka pelaku ini jika terbukti berapa lama, Pak? Ya maksimalnya ya seumur hidup korupsi itu, ya maksimalnya itu seumur hidup gitu, ya. Maksimal hukuman tertentunya itu 20 tahun, ya. Penjara itu kan minimal 1 hari, maksimal 20 tahun, ya. Dan maksimal tak terbatasnya adalah seumur hidup gitu. Baik. Saya kira itu yang harus diterapkan gitu. Jadi kalau ini saya kira semua masyarakat terutama konsumen yang menggunakan produk ini semuanya marah gitu ya, karena kita diam-diam jadi korban ya. Baik. Apalagi kalau ada pengaruh langsung terhadap kendaraan kita ya. Baik Pak Fikar dan juga Ibu Yuni, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Dialog Indo Prime. Sehat selalu, selamat malam, assalamualaikum. Ya, skandal mega korupsi BBM Pertamina tidak hanya merugikan namun juga melukai hati masyarakat. Pasalnya, para tersangka yang merupakan petinggi Pertamina ini ternyata pemirsa gajinya fantastis setiap bulan diterima. Kejaksaan Agung menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang diperkirakan merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Salah satu tokoh utama yakni Rifa Siahaan yang merupakan orang terakhir menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina Patraniaga. Ia bukanlah sosok baru di dunia migas.
Sebagai pemimpin perusahaan, Direktur Utama menerima gaji dan tunjangan dengan nilai yang besar. Gaji seorang Direktur Utama Pertamina ditentukan melalui pedoman internal yang ditetapkan Menteri BUMN selaku pemegang rapat umum pemegang saham atau RUPS. Selain gaji pokok, Direksi Pertamina juga mendapatkan berbagai tunjangan, termasuk tunjangan hari raya, tunjangan perumahan, hingga asuransi purna jabatan. Dan ada pula insentif kinerja atau tantim yang diberikan sesuai dengan peraturan menteri terkait. Dengan demikian, kompensasi yang diterima jajaran Direksi Pertamina sebesar Rp42.589.589.750. Dengan begitu, jajaran Direksi Pertamina menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp3.559.965.812. Namun di tengah kemewahan gaji dan tunjangan yang diterima, Rifa Siahaan kini ditetapkan tersangka dan harus menghadapi jerat hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama kami di Sindo Prime. KPK kembali memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan terkait buron Harun Masiku. Hasto diperiksa oleh KPK 2 hari secara berturut-turut. Dalam pernyataan di depan media, Hasto yang didampingi kuasa hukumnya diperiksa sebagai tersangka. Dalam kesempatan ini, Hasto juga mengaku dalam kondisi yang sehat. Sementara itu, Hasto menepis keterlibatannya dalam kasus buron Harun Masiku. Sebelumnya, Rabu kemarin, Hasto juga sudah diperiksa oleh KPK setelah resmi ditahan. Namun kemarin, Hasto diperiksa sebagai saksi dari tersangka lainnya, yakni Donitri Istiqomah. Hasto diperiksa sebanyak 52 pertanyaan oleh penyidik KPK. Jadi hari ini saya diperiksa dan merupakan pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka. Kami meyakini bahwa kebenaran akan menang. Saya bukan pejabat negara, tidak ada kerugian negara, dan dari eksaminasi yang dilakukan para ahli hukum, dari fakta-fakta persidangan terhadap kasus yang sudah inkrah, tidak ada bukti-bukti terkait dengan keterlibatan saya, baik terkait dengan suap maupun juga obstruction of justice. Maka saya sampaikan kepada penasihat hukum kami untuk memohon kepada Ibu Megawati Soekarno Putri untuk tidak perlu menjenguk saya, karena saya dalam keadaan sehat, bahkan semangat. Ada satu hal yang perlu ditegaskan, bahwa sampai hari ini terkait dengan suap, ya, justru Mas Hasto mempertegas kembali tadi, dia pernah marah kepada Saiful Bahri yang meminta uang kepada Harun Masiku. Artinya apa? Ini keterlibatan Mas Hasto terkait dengan dugaan memberikan uang, ya, untuk membantu Harun Masiku menyuap, itu tidak ada. Ini satu hal yang pokok sekali. Kemudian yang kedua, juga kita konfirmasi mengenai apa yang mereka sebut dengan obstruction of justice. Ya, Mas Hasto sudah menerangkan bukti-bukti bahwa tidak ada bukti permulaan mengenai tindakan obstruction of justice ini. Kemudian yang ketiga, kami akan menghadapi perkara ini yang kita bicarakan dengan kepala tegak. Ya, tidak ada penyesalan dalam menghadapi perkara ini. Yakinlah bahwa kita akan bicara tentang kebenaran dan untuk keadilan. Pemirsa, Komisi 4 DPR RI Kamis siang menggelar rapat kerja dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ketua Komisi 4 Titik Soeharto meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan memberi penjelasan lengkap terhadap investigasi terkait kasus pagar laut di Tangerang dan Bekasi. Untuk melaksanakan dalam rapat kerja Komisi 4 DPR RI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, DPR meminta pihak kementerian segera menuntaskan proses investigasi terhadap kasus pagar laut di Tangerang dan Bekasi. Menanggapi hal itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan pihaknya telah memanggil sejumlah saksi untuk diminta keterangan. Dari hasil pemeriksaan kementerian, 2 orang dinyatakan sebagai penanggung jawab pembangunan pagar laut di Tangerang. KKP telah menindaklanjuti pelanggaran pagar laut di Tangerang dengan melakukan penghentian kegiatan penyegelan
dan melakukan pemanggilan saksi-saksi untuk diminta keterangan dan klarifikasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada, maka telah ditetapkan 2 orang sebagai penanggung jawab pembangunan pagar laut, yaitu Saudara A selaku kepala desa dan Saudara T selaku perangkat desa. Pelaku telah mengakui dan bertanggung jawab terhadap pemasangan pagar laut serta bersedia membayar denda administratif sesuai peraturan yang berlaku. Yang kedua, berkaitan dengan penyelesaian penanganan pagar laut di Bekasi, juga telah dilakukan penghentian kegiatan dan pemeriksaan kepada PT TRPN selaku pemilik pagar dan reklamasi. Selanjutnya PT TRPN telah melakukan pembongkaran mandiri pagar laut dan menyatakan bertanggung jawab dan bersedia membayar denda administratif sesuai peraturan yang berlaku. Sebelumnya pemirsa, polisi telah menetapkan Kades Kohot Arsin bin Asip bersama 3 orang lainnya sebagai tersangka kasus pagar laut Tangerang. Para tersangka diduga memalsukan dokumen untuk penerbitan sertifikat pagar laut. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip ditetapkan sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen sertifikat HGB dan SHM pagar laut Tangerang, Banten. Selain Kades Kohot, polisi juga menetapkan 3 orang lainnya termasuk Sekdes Kohot. Para tersangka juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Di mana kita menetapkan Saudara A selaku Kades Kohot, Saudara UK selaku Sekdes Kohot, Saudara SP selaku penerima kuasa, dan Saudara CE selaku penerima kuasa telah kita sepakat kita tetapkan sebagai tersangka. Di mana diduga keempatnya telah bersama-sama membuat dan menggunakan surat palsu berupa GIRIK, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sporadik, surat pernyataan tidak sengketa, surat keterangan tanah, surat keterangan pernyataan kesaksian, surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat dari warga desa Kohot, dan dokumen lain yang dibuat oleh Kades Sekdes sejak Desember 2023 sampai dengan November 2024. Sebelumnya Bareskrim Polri telah menyelesaikan penyidikan pada 14 Februari lalu. Dalam kasus ini, polisi telah menyita sejumlah barang bukti yang diduga digunakan untuk pemalsuan surat izin terkait penerbitan sertifikat pagar laut di Tangerang. Kita beralih ke informasi lainnya. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menyebut tuntutan pemberian THR yang diajukan pengemudi ojek online bersifat rasional dan pantas dikabulkan penyedia jasa aplikasi. Hal ini diungkapkan Immanuel menanggapi unjuk rasa pengemudi terkait THR beberapa waktu lalu. Tadinya kan mereka mau datang itu puluhan ribu ya, akhirnya kita bilang jangan. Toh komunikasi ini lancar kok. Bukan kenapa, pertama yang kita khawatirkan kemacetan. Kedua, kan kita harus perhatikan empati publik terhadap perjuangan mereka, jangan sampai nanti publik malah tidak empati. Ketiga, mereka kan bisa mencari juga ngojek, terus sudah terwakilkan dengan pimpinan-pimpinan organisasinya, gitu loh. Jadi saat itu kawan-kawan ojek online melakukan demonstrasi dengan harapan dan tuntutan mereka terkait THR, tunjangan hari raya. Nah, dalam hal itu juga kita sudah komunikasikan dengan aplikator-aplikator Grab semua lah ya, terkait yang driver-driver ini, misalnya Grab, Gojek, Lalamove, lantas Maxim dan semua lah. Nah, kita berharap para aplikator ini bisa memberikan semacam THR gitu, entah itu namanya bonus hari raya, entah itu namanya bantuan hari raya. Tapi nuansa hari raya itu benar-benar ada di tengah-tengah keluarga mereka. Hampir 9 tahun lebih, aplikator ini kan tidak memberikan THR. Gitu loh. Ya kasih dong, mereka sudah mendapatkan keuntungan. Nah, kita tidak mau celah kosong terhadap regulasi ini dimanfaatkan oleh para aplikator. Saya nggak mau. Negara-negara Eropa yang sangat kapitalistik aja, itu peduli
dengan driver ojek online. Bahkan sampai mereka bilang bahwa driver ojek online adalah pekerja.